Halo semua, perkenalkan nama saya Prilihani Jovan Kabaulu dari kelompok SGD B8. Di sini saya akan menjelaskan tentang esofagus dan lambung atau gestar. Oke, jadi yang pertama ini di sini ada esofagus. Ini ada esofagus. Nah, dia itu adalah kerongkongan. Esofagus itu adalah kerongkongan yang memanjang dari ujung kauda faring sampai ke pars cardiaca ventriculi. Nah, terus dia itu punya 3 pars. Ini ada pars cervicalis, pars thoracalis atau enggak, dan juga pars abdominalis. Nah, di pars-pars ini, kalau pars cervicalis itu dia memanjang dari VC6 sampai VTH1. Nah, ini di bagian anteriornya dia itu berbatasan sama trakea dan juga nervus pharyngeus. Nah, kalau bagian posterior itu dia berbatasan sama musculus longus coli, dan juga kolumna vertebralis. Oke. Nah, di bagian lateralnya itu berbatasan sama lobus lateralis dari glandula tiroidea, sama juga arteri carotis communis. Nah, ini untuk pars cervicalis. Oke, izin hapus. Nah, kalau untuk pars thoracalis atau pars thoracica dia itu panjangnya atau membentang dari VTH1 sampai ke VTH10. Nah, ini yang paling panjang nih, dia itu paling panjang, pars yang paling panjang. Nah, dia juga ada berbatasan di bagian anteriornya, berbatasan sama si trakea. Kalau di bagian posterior dia berbatasan sama korpus vertebra thoracica, dan juga ductus thoracica. Nah, kalau di bagian anterior posterior berarti lateral. Bagian lateralnya itu di dextranya ada berbatasan sama vena azygos. Di bagian sinistranya ada arteri subclavia.
terus ada arcus aorta, ada ductus, ini pakai C, yep. Ductus ductus thoracica, sama pleura. Yap. Oke. Ini thoracica udah, cervicalis udah. Berarti tinggal ke yang pars abdominalis. Nah, pars abdominalis. Oke, jadi pars abdominalis ini membentang dari VTH 10 sampai ke VTH 11. Nah, yaitu di bagian anteriornya berbatasan sama nervus vagus sinistra dan juga posterior jantung. Anterior, posterior itu ada diafragma, lalu di bagian lateralnya itu ada pulmonalis dan juga diafragma. Oke, jadi ini dia pars-parsnya udah. Kita next ke sini. Oke, jadi di gambar ini aku menunjukin kalau di sini nih, lebih tepatnya di yang aku lingkarin merah ini. Di sini tuh ada penyilangan dari aorta sama si bronchus primer dari sinistra. Ini penyilangan ini. Nah, terus di sini ada angustia. Jadi di esophagus itu pertama ada di sini. Ini nih. Sini ada yang namanya angustia superior, yaitu di VC6. Nah, terus juga di bagian sini, di bagian penyilangannya itu ada angustia media, itu biasanya di VTH 4 atau 5. Ini di tempat penyilangan si bronchus sama aorta ya, bronchus primarius sinistranya. Lalu yang terakhir ada ini, di sini ada angustia inferior. Dia itu di VTH 10 setelah menembus si diafragma nih, setelah nembus. Oke, udah kelar, udah selesai kalau buat yang esophagus. Ya, next kita ke gaster atau biasa dikenalnya lambung. Oke, jadi gaster ini kan termasuk bagian dari trunkus digestivus. Nah, dia terletaknya di antara si esophagus yang tadi udah dijelasin sama bagian pars abdominalisnya
dan juga duodenum. Nah dia tuh ada 4 pars. Dia ada kardiaka. Nah ini kardiaka. Ini dia ada kardiaka, pars kardiaka. Terus ada fundus. Terus ada korpus. Terus ada pilorus ya. Nah kalau di pars kardiaka ini dia setinggi VTH 11. Ini lubang buat esofagus masuk ke gaster. Nah udah, terus di fundus ini bentuknya kayak kubah kan, kayak kubah. Dia itu isinya udara. Lalu di korpus ini badan gaster nih, gede banget kan dia ini badannya. Dia itu terbentang dari orifisium kardiakum sama sampai ke insisura anularis. Bentangnya dari sini sampai sini nih. Yep. Oke. Terus ada korpus. Di mana korpus ini dia? Ini berarti ini pindah ke gitu. Oke, kalau si korpus ini adalah korpus udah ya badan gaster. Berarti lanjut ke di korpus ini ada kurvatura. Ada kurvatura mayor, minor, sama si incisura angularis. Oke, aku mau jelasin satu-satu. Jadi si kurvatura minor dulu. Ganti warna deh. Ya, kurvatura minor itu membentang dari sinistra orifisium cardiacum menuju ke pilorus. Kalau buat kurvatura mayor, jadi yang tadi tuh kurvatura mayor, dia itu membentangnya dari sinistra orifisium cardiacum sampai ke pilorus. Ya. Terus kalau di kurvatura minor, dia itu membentangnya dari sinistra orifisium cardiacum sampai ke pilorus juga. Terus incisura angularis tuh yang ini, dia itu lekukan di bagian caudal dari kurvatura minor. Nah, sebenarnya kalau dibuka itu di dalam gaster itu ada lipatan atau rugae dibilangnya. Dia itu bakal melebar atau bakal mulus kalau misalkan udah keisi makanan. Oke. Next, kalau kita udah bahas bagian-bagian dari esofagus sama gaster, gak mungkin kita gak ngebahas neurovaskularisasinya. Ini neurovaskularisasi dari esofagus, lebih tepatnya vena. Jadi lebih tepatnya ini arteri. Jadi di sepertiga
superior. Sepertiga superiornya itu diinervasi sama ini dia esophageal arteri tiroidea yang inferior, terus di sepertiga medianya itu ada nih si arteri branchialis dexter et sinister ini. Yap. Lalu di bagian sepertiga inferior itu diinervasi oleh arteri gastrica sinistra. Yap, ini dia. Ini. Oke, selanjutnya di venanya kita ganti warna biru. Oke, jadi di venanya di sepertiga superior itu inferior diinervasi oleh inferior thyroid vein atau vena thyroidea inferior. Terus sepertiga medianya itu sama sepertiga media itu ada pindahin ke sini aja apa gitu. Nggak bisa. Kita pindah ke sini. Ini sepertiga media itu ada si vena azygos, diinervasinya sama vena azygos. Terus di sepertiga inferior di bagian sepertiga inferior itu sama si vena gastrica sinistra. Oke, lanjut ke jadi di esofagus sendiri buat parasimpatisnya itu saraf parasimpatis itu diinervasi oleh nervus vagus. Terus kalau simpatisnya itu oleh nervus spanicus yang mayus sama si kita ulang aja, tulisannya kurang jelas ya. Nervus sama truncus sympathicus. Yap, oke. Jadi udah inervasinya dari esofagus. Kita next ke inervasinya dari gaster. Jadi ini yang pertama ada arteri. Jadi semua arteri yang memvaskularisasi gaster itu berasal dari cabang truncus
Coeliacus. Ini cabang dari Truncus. Yang pertama itu ada ini arteri gaster sinistra. Nah, dia ini ya kan cabang dari Truncus coeliacus kan. Nah, arteri ini tuh berjalannya superior dari lateral sinistra buat sampai ke esophagus. Terus nanti dia bakal berjalannya turun ke di sepanjang kurvatura minor tadi dari gaster. Nah, dia itu menvaskularisasi sepertiga inferiornya esophagus. Oke, terus selanjutnya udah ini kita ke arteri gastrika yang dextra deh. Ini, oke, dia itu berasal dari arteri hepatika communis. Dia bakal berjalannya lateral sinistra di sepanjang curvatura minor juga, dan bakal memvaskularisasi di bagian inferior dextra dari gaster di bagian kanan bawahnya gitu. Terus selanjutnya ke arteri gastrika brevis. Dia ini dari arteri lienalis, bakal berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrosplenicum buat ngevaskularisasi si fundus gastricum. Lalu ada arteri gastromentalis sinistra yang ini. Ini dia. Nah, dia itu dari arteri lienalis juga berjalannya ke bagian depan di dalam ligamentum gastrolienale buat ngevaskularisasi gaster sepanjang bagian kurvatura mayornya. Lalu kalau buat gastromentalis dextra yang mana? Gastromentalis dextra mana? Nah, ini yang ini dia itu dari arteri gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatika communis. Dia itu bakal berjalan lateral sinistra dan ngevaskularisasi gaster sepanjang bagian kurvatura mayor kalau ya. Terus yang terakhir itu ada arteri gastrika posterior. Dia itu susah ditemukan, makanya di sini nggak ada. Dia itu dari arteria lienalis, nggak selalu ditemukan gitu loh. Oke, ini dari arterinya udah, kita lanjut ke vena. Oke, di vena ini yang pertama itu ada vena gastrika dextra. Ini nggak bisa. Wait. Yap, vena gastrika dextra itu dextra et sinistra juga. Ini dia itu bermuaranya langsung ke vena porta hepatis. Ya, di sini bermuaranya. Dan ini sama ini bermuaranya ke sini. Terus kalau vena gastrika brevis sama vena gastrika ommentalis sinistra et dextra, brevis terus mentalis dextra et sinistra, dia itu sama-sama bermuara ke si vena lienalis ya. Lalu oke, salah maaf.
yang ini nih, ini bermuaranya ke vena lienalis. Terus kalau untuk vena gastromentalis sinistra dan dextra, yang dextra dia itu bermuara ke vena mesenterica superior, bermuara di sini. Oke, lanjut terakhir di ini inervasi parasimpatis sama simpatisnya. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya ada dua warna gitu ya, ungu sama hijau. Nah, kalau yang hijau itu diinervasi oleh, yang hijau itu adalah parasimpatis, diinervasinya sama nervus vagus. Yap. Terus kalau untuk simpatisnya itu oleh truncus sympathicus sama nervus splanicus. Maius. Terus ada flexus. Oke. Yap. Sekian dari saya. Maaf kalau misalkan di dalam video ini ada kesalahan baik dari perkataan saya. Sekian dan terima kasih. Dadah.